Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bagaimana mungkin formasi acak dapat mengatasi serangan lebih dari selusin penggarap inti emas? Jika formasi penjaga gunung ini rusak, dan selusin praktisi panggung jin dan menghantam sekte Lan Surgawi, apa yang harus dilakukan? Di seluruh Sky Lanzong, dia adalah seorang pembudidaya tahap inti emas, dan pembudidaya lain dari tahap pembangunan fondasi, di tangan pembudidaya tahap inti emas, tidak dapat melewati satu putaran. Tidak, kamu tidak boleh membiarkan mereka masuk, kamu harus menghentikan mereka. Memikirkan hal ini, Ling Qingshu mengertakkan gigi, memegang Fang Tianjian di tangannya, dan melangkah keluar dari formasi perlindungan gunung dengan teriakan. Berhenti! Ling Qingshu menjerit lembut, dan mengangkat pedang roh yang akan menembus formasi perlindungan gunung. Lebih dari selusin pembudidaya tahap inti emas, melihat Ling Qingshu, berhenti satu demi satu. Seorang pria bertampang kasar keluar dan berkata, kami juga tidak berniat menyinggung perasaan, tetapi kami telah menunggu selama 1 jam di bawah gunung dan kami belum melihat nenek moyang Anda keluar untuk menghibur kami. Anda pergi dan panggil nenek moyang Anda. Ada yang harus kita lakukan. Beritahu leluhurmu. Ling Qingshu memandang lebih dari selusin penggarap inti emas, dan berkata dengan pandangan waspada, maaf, nenek moyang kita telah mencapai titik kritis dalam kultivasi mereka dan sedang mundur. Ini akan memakan waktu. Anda bisa menunggu. Setelah jeda, dia menambahkan, seharusnya tidak lama lagi. Dengan itu, Ling Qingshu membungkuk dengan hormat. Sekarang, tidak peduli apa, orang-orang ini harus distabilkan terlebih dahulu, dan ketika leluhur tuasu kembali, dia akan baik-baik saja. Karena kamu ingin kami menunggu, maka kamu lepaskan saja formasi pelindung gunung, biarkan kami masuk, dan buatkan sepoci teh yang baik untuk kami, sehingga kami dapat menghiburmu, biarkan kami menunggu di sini, tidak peduli apa. Mencibir. Meskipun Ling Qingshu juga tahu bahwa membiarkan sekelompok orang menunggu di kaki gunung bukanlah cara untuk memperlakukan tamu, hantu tahu bahwa para pembudidaya panggung inti emas ini adalah musuh atau tamu. Jika mereka adalah musuh, menempatkan mereka ke dalam sekte Lan Surgawi sama dengan menarik serigala ke dalam ruangan, dan sekte Lan Surgawi akan berisiko menghancurkan pintu. Karena itu, mereka hanya bisa menunggu di kaki gunung. Ling Qingshu berdoa dalam hati, hanya berharap Su yang akan muncul dengan cepat. Maaf, karena para senior terlalu kuat, kami tidak bisa membiarkan Anda masuk. Ling Qingshu berkata dengan jujur. HMPH, menurutmu apakah jika kamu tidak membiarkan kami masuk, kita tidak bisa masuk? Pria itu mencibir dan menjabat tangannya. Awan energi spiritual terkondensasi di tangannya dan dengan cepat menghantam formasi perlindungan gunung. Dengan keras, formasi pelindung gunung terkena energi spiritual, dan lapisan energi spiritual putih bersih menutupinya. Bentuk pelindung gunung membuat gemuruh demi satu, gemetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Hentikan. Ekspresi Ling Qingshu berubah dan berteriak keras. Tetapi pria besar dengan tambang yang kasar bahkan tidak bermaksud untuk berhenti sama sekali. Dia langsung mengabaikan Ling Qingshu, dan awan energi spiritual meledak di formasi penjaga gunung. Aku memberitahumu untuk berhenti. Ling Qingshu tampak jelek, melirik penjaga gunung yang goyah, dan tiba-tiba bergegas menuju pria kekar itu. Pedang kehidupan ekstrim. Sekelompok energi spiritual berkumpul di ujung pedang Fang Tianjian, dengan bunyi gedebuk, dunia berubah warna, dan aura Ling Qingshu berubah dalam sekejap dan menjadi tak terhentikan. Sial, ibu ini adalah sesuatu, kata pria kekar itu dengan heran. Pergi bersama, bunuh wanita ini dulu. Kata pria kekar itu. Tiba-tiba, lebih dari selusin pembudidaya tahap inti emas mengerahkan jari mereka ke Ling Qingshu. Seseorang memegang pedang roh, dan cahaya merah darah ditembakkan langsung dari pedang roh ke arah Ling Qingshu. Seseorang mengeluarkan segel persegi, dan langsung menjadi sebesar rumah setelah membuangnya, dan jatuh secara vertikal di atas kepala Ling Qingshu. Jika Ling Qingshu dipukul, pasti akan berubah menjadi daging cincang. Selusin pembudidaya panggung jin dan lainnya juga menunjukkan kekuatan magis mereka, dan sebuah gerakan meledak ke arah Ling Qingshu. Dalam sekejap, situasi Ling Qingshu menjadi kritis. Ekspresi Yusan yang berubah, dan ketika dia melihat para pembudidaya tahap inti emas ini benar-benar menyerang Ling Qingshu, dia tahu itu salah.
Para pembudidaya tahap inti emas ini membunuh Ling Qingshu, dan Su yang tidak akan membiarkan mereka pergi. Berhenti, jangan berkelahi. Yu Sanyang berkata dengan cemas. Namun, tidak peduli bagaimana Yu Sanyang memanggil, lemparan lainnya tidak berarti berhenti. Ling Qingshu berjuang untuk menghindari serangan dari segala arah, tetapi hanya menghindari serangan dua orang. Ketika dia menghindari yang ketiga, dia tidak bisa lagi melarikan diri. Segel persegi seukuran rumah di kepalanya sudah kurang dari 1 cm dari kulit kepalanya. Ling Qingshu dengan enggan menutup matanya dan menunggu untuk mati. Patriark, di mana kamu? Setelah menunggu lama, Ling Qingshu tidak menunggu untuk mati. Dia membuka matanya dengan curiga dan melihat awan cahaya keemasan berlama-lama di sampingnya. Segel persegi di atas kepalanya, yang berjarak sekitar 1 cm darinya, masih sekitar 1 cm dari atas kepalanya, tetapi dia tidak bisa lagi bergerak maju. Leluhur, kamu kembali. Ling Qingshu berseru kaget. Pada saat ini, dari kejauhan, meteor yang terbang di tanah dengan cepat lewat, dan kemanapun ia melewatinya, asap dan debu mengepul, pasir dan bebatuan terbang, dan getaran yang menggelegar, seperti kuda yang berlari kencang dari jauh ke dekat. Su yang muncul di depan Ling Qingshu sebelum Ling Qingshu bisa bereaksi. Aku di sini, jangan takut, kata Su Yang. Ling Qingshu menghela nafas lega, leluhur adalah leluhur, dan selalu dapat muncul di saat yang paling kritis. Su Yang melihat formasi perlindungan gunung yang sudah runtuh, seolah-olah akan runtuh kapan saja, lalu memandang Ling Qingshu, dan menggelengkan kepalanya. Mengapa, selalu ada begitu banyak orang yang datang untuk mati? Apakah Anda Su Yang? Seorang pria yang berpikiran kasar bertanya dengan curiga. Karena Su Yang sepertinya bukan orang yang bisa disebut leluhur, menurut pemahamannya, orang yang bisa disebut leluhur seharusnya adalah orang tua berambut abu-abu. Tapi bagaimana perasaan Su Yang lebih muda darinya? Kata-kata terakhir apa yang ingin kamu berikan, tolong berikan secepatnya. Waktu yang tersisa untukmu hampir habis. Su Yang berkata dengan ringan. Nama saya Yu Tianxiong. Ini adalah surat undangan dari penguasa Kabupaten Ningtianwu. Coba lihat. Yu Tianxiong melemparkan selembar kertas ke Su Yang. Su Yang melihatnya, ternyata itu adalah putri dari Kabupaten Tianwu, yang menyukai kemampuan Su Yang dan meminta Su Yang untuk menjadi bawahannya. Kata-katanya sombong, seolah-olah merupakan kehormatan Su Yang pergi ke bawahan Kabupaten Tianwu. Su Yang diam-diam menyimpan surat undangan itu, lalu mengangkat alisnya untuk bertanya. Ada yang lain. Yu Tianxiong mengangkat dagunya dengan bangga, dan berkata, kamu telah menyinggung pelelangan Ling Bao, dan hidupmu akan singkat. Namun, selama kamu memilih untuk melakukan sesuatu untuk Putri Kabupaten Tianwu kami, Putri Kabupaten Tianwu dapat menyelamatkan hidupmu. Ini adalah kehormatanmu. Jangan berlutut dan terima kasih. Saat dia berkata, Yu Tianxiong mengeluarkan sebotol racun dari tangannya dan melemparkannya ke Su Yang. Su Yang mengambilnya, dan ada bau busuk di botolnya, yaitu sebotol racun.